أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Warawahu Nasai Ibnu Majah. Saya bacakan di sini panjang, artinya kata sahabat Bara' bin Azib radhiyallahu anhu, beliau berkata, kami pernah pergi bersama Nabi SAW, arti kami mengantarkan jenazah. Kami bersama Nabi SAW mengantarkan jenazah salah seorang dari kaum Ansar. Kami pun sampai di kuburan. Tatkala jenazahnya telah dimasukkan ke liang lahat, artinya sedang dimasukkan di liang lahat, Rasulullah SAW duduk dengan menghadap kiblat, dan kami ikut duduk di sekeliling beliau. Seakan-akan di atas kepala kami terdapat burung. Arti kami menundukkan, nggak berani kami mendongakkan kepala, kami tunduk. Di tangan beliau terdapat tongkat yang beliau hentakkan ke tanah. Kemudian beliau melihat ke langit dan ke bumi. Beliau juga mengangkat dan mengangkat pandangannya sebanyak 3 kali. Selanjutnya beliau bersabda, berlindunglah kepada Allah dari azab kubur. Kata Nabi, ista'idzu billahi min adzabil qabr, 3 kali. Kemudian Nabi mengucapkan, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr. Ya Allah, sungguhnya aku berlindung padamu dari azab kubur. Nabi ucapkan 3 kali. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal abdal mu'min, sesungguhnya seorang hamba yang beriman, jika ia akan terputus dari kehidupan dunia menuju alam akhirat, artinya sudah sedikit lagi dia meninggal dunia, sudah detik-detiknya meninggal dunia, maka turun kepadanya para malaikat dari langit yang berwajah putih seolah-olah wajah mereka matahari, dengan membawa salah satu dari kafan dan wewangian sorga, hingga mereka duduk dengan jarak sejauh mata memandang. Selanjutnya Malakul Maut alaihissalam mendatanginya hingga duduk di dekat kepalanya. Seraya berkata, Malaikat Maut mengatakan, ayyuhan nafsu thayyibah. Dalam riwayat yang lain, ayyuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang baik. Dalam riwayat yang lain disebutkan, wahai jiwa yang tenang, ukhruji ila maghfirati minallah wa ridwanin, keluarlah menuju ampunan dari Allah dan keridhaannya. Artinya orang mukmin keluar ruhnya itu dengan dipanggil dengan panggilan yang baik. Wahai jiwa yang baik, wahai jiwa yang tenang, keluarlah menuju ampunan dari Allah dan keridhaannya. Beliau SAW berkata, maka keluarlah jiwa itu menetes seperti sisa tetesan air yang keluar dari mulut bijana. Berarti kalau orang itu ini bijana, kalau airnya penuh itu keluarnya cepat. Kalau sisa air sedikit, ini keluarnya agak lambat. Apakah ini gelas atau ceret? Itu. Kalau dituangkan itu lambat dia netesnya. Begitu roh itu keluar dari tubuh itu. Karena ditarik dari mulai kaki terus semuanya tertarik itu keluar seperti air menetes. Dan itu sakitnya luar biasa. Sakitnya luar biasa keluarnya itu. Waktu keluarnya sakit luar biasa. Kemudian keluarlah jiwa itu menetes seperti sisa tetesan air yang keluar dari mulut bijana. Dan ini dialami oleh semuanya, hatta oleh Nabi Muhammad SAW dalam keadaan sakaratul maut, sampai Fatimah melihat nangis. Wa karba abata, wahai kesulitan yang dialami oleh ayahku. Kata Nabi, nggak ada kesulitan sesudah ini. Ini terakhir ini sudah. Ini ujian yang terakhir. Kemudian malaikat maut mengambilnya. Ruh yang keluar itu diambil oleh malaikat maut. Dalam sebuah riwayat disebutkan, hingga apabila roh keluar, maka setiap malaikat di antara langit dan bumi mohonkan rahmat untuknya. Anda perhatikan, ketika malaikat yang datang dari langit membawa
wewangian sorga, kafan dari sorga, malaikat maut itu turun. Nggak ada yang melihat. Keluarganya yang sedang mentalkin itu semuanya, atas 10-100 orang, nggak melihat malaikat itu. Dan Allah sebutkan di dalam surah Al-Waqi'ah, sebutkan di dalam surah Al-Waqi'ah, semua melihat, semuanya berada, tapi nggak melihat. Seperti Allah sebut dalam surah Al-Waqi'ah ayat 83 sampai 85. Falaula idza balagatil hulqum wa antum hina idzin tanzurun wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun. Ketika ruh itu sudah berada di kerongkongan, kalian semuanya melihat kondisi orang yang sakaratul maut. Wa nahnu aqrabu ilaihi minkum, dan kami para malaikat dekat dengan kalian. Walakin la tubsirun, tapi kalian tidak melihat. Di surah Al-Waqi'ah ayat 83 sampai ayat 85. Kemudian setelah diambil ruhnya itu keluar, setiap malaikat yang di antara langit dan bumi mohonkan rahmat untuknya, karena dia orang beriman dan taat kepada Allah, mentauhidkan Allah, menjauhkan perbuatan syirik, menjauhkan perbuatan bid'ah, dan segera dalam taat. Maka roh ini keluar, didoakan oleh malaikat. Ketika roh ini keluar, setiap malaikat yang antara langit dan bumi memohonkan rahmat untuknya. Juga setiap malaikat yang ada di langit mendoakan rahmat untuk orang mukmin yang meninggal ini. Setelah itu dibukakan baginya pintu-pintu langit. Tidak ada satupun penghuni pintu itu melainkan mereka berdoa kepada Allah agar ruhnya dinaikkan oleh mereka. Ketika sudah diambil ruh itu, artinya ruh ini sudah diambil oleh malakul maut, ditarik keluar. Kemudian mereka malaikat yang ada sekitarnya yang sudah menunggu itu tidak membiarkan di tangannya walau sekejap mata, hingga mereka membungkusnya dengan kafan tersebut, artinya kafan yang dibawa dari sorga, dan wangian yang dibawa dari sorga langsung dibalurkan itu. Ruhnya ini dikafankan, dibalurkan wangian dari sorga. Kemudian Allah sebutkan dalam surah, Nabi menyebutkan ayat dalam surah Al-An'am ayat 61. Dalam surah Al-An'am ayat 61, tawaffatu rusuluna wa hum la yufarritun. Diwafatkan oleh malaikat-malaikat kami, dan malaikat kami itu tidak akan melalaikan kewajibannya. Maka darinya keluar aroma yang sangat wangi. Ya, ruhnya ini dikafankan, dibalurkan minyak wangi dari sorga, keluar aroma yang sangat wangi, lebih wangi dari minyak kasturi yang terdapat di muka bumi ini. Beliau melanjutkan, sesungguhnya ruh itu dibawa naik. Mereka tidak berjalan melewati sekumpulan malaikat, melainkan mereka berkata, ruh siapa yang wangi ini? Mereka menjawab, Fulan bin Fulan, dengan sebutan nama yang paling baik yang dengannya dulu di dunia mereka memanggilnya. Hingga akhirnya mereka sampai di langit dunia. Selanjutnya para malaikat itu minta dibukakan pintu untuknya. Jadi setiap langit, 7 langit itu mesti ada pintunya, dan setiap pintu ada penjaganya. Malaikat ini minta izin agar dibukakan pintu langit. Maka dibukakan pintu bagi mereka. Di setiap langit diiringi, setiap langit ruh ini diiringi oleh para malaikat yang terdekat kepada Allah sampai ke langit berikutnya, hingga akhirnya sampai ke langit yang ke-7. Kemudian Allah berfirman, tuliskan kitab catatan hambaku di Illiyin, yang Allah sebutkan di dalam surah Al-Mutaffifin ayat 18 sampai ayat 21, wa ma adraka ma illiyun kitabun marqum yashhaduhul muqarrabun. Tuliskan kitab hambaku di Illiyin. Tahukah kamu apakah Illiyin itu? Yaitu kitab yang bertulis, yang disaksikan oleh malaikat-malaikat yang terdekat kepada Allah. Maka dituliskan kitabnya di Illiyin. Setelah itu dikatakan, kembalikan ruh ini ke bumi, karena sungguhnya aku telah menjanjikan bahwa darinya aku telah menciptakan mereka, dan kepadanya aku akan mengembalikan mereka, serta darinya akan aku keluarkan mereka di kesempatan yang lain.
Allah sebutkan ayatnya dalam surah Thaha di ayat 55, minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Darinya kami menciptakan kalian dari tanah dan kami akan kembalikan kalian ke tanah, dan dari tanah kami akan keluarkan kalian. Dalam surah Thaha ayat 55. Kemudian Nabi melanjutkan, maka dikembalikanlah lagi ruh itu ke bumi, dimasukkan ke jasadnya, dan jasadnya ini sudah dimandikan, sudah dikafankan, sudah disolatkan, sudah dibawa ke kubur, maka ruh itu baru datang. Kalau sudah dibawa ke kubur, dikuburkan, maka setelah diuruk dengan tanah, ruh itu baru dimasukkan. Datang ruh itu, dikembalikan ke jasadnya, ke tubuhnya, dan tubuhnya sudah dikuburkan. Jadi berbarengan itu, begitu masuk jasad ke liang kubur, ruh itu dimasukkan kembali kepada tubuhnya, dikembalikan ke jasadnya. Kemudian beliau SAW berkata, sesungguhnya dia mendengar suara sandal sahabat-sahabatnya jika mereka pulang meninggalkannya. Sesudah itu didatangi dia oleh dua malaikat yang kasar lagi keras. Lalu keduanya menggertaknya dan mendudukkannya seraya bertanya kepadanya, man rabbuka, siapa Rabbmu? Dia jawab, Rabbi Allah, Rabbku Allah. Ditanya lagi, wa madinuka, apa agamamu? Maka dia menjawab, dini Islam. Dijawab, dini Islam, agamaku adalah Islam. Kemudian ditanya lagi, ma hadzal rajul ladzi bu'itsa fikum? Ditanya lagi, siapa orang ini yang telah diutus ke tengah-tengah kalian? Dia menjawab, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian lebih lanjut keduanya bertanya, apa amalmu? Dia menjawab, aku telah membaca kitab Allah, aku juga beriman kepadanya serta membenarkannya. Malaikat itu pun menggertak. Ini dua malaikat nih, yang bertanya dua malaikat, Munkar dan Nakir. Dalam riwayat yang lain disebutkan dalam riwayat Tirmidzi, nama dua malaikat itu yang bertanya namanya Munkar dan Nakir. Kemudian malaikat bertanya lagi, siapa Rabbmu, apa agamamu, dan siapa nabimu? Yang demikian itu merupakan ujian yang terakhir yang dihadapi oleh orang mukmin. Dan ini berlangsung ketika Allah berfirman, yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya. Allah akan meneguhkan orang-orang beriman dengan ucapan yang teguh dalam kehidupan di dunia. Itu maksudnya ketika di alam barzah. Dalam surah Ibrahim ayat 27. Dalam surah Ibrahim. Maka dia pun menjawab, Allah Rabbku, Islam agamaku. Artinya Allah menguatkan dia untuk bisa menjawab orang mukmin ini. Maka dia menjawab, Allah Rabbku, Islam agamaku, Muhammad SAW nabiku. Kemudian ada penyeru yang berseru di langit, hambaku benar, hamparkan permadani dari surga untuknya, pakaikan pakaian dari surga kepadanya, serta bukakanlah pintu surga, serta bukakanlah pintu untuknya menuju surga. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, setelah itu datangkan baginya wewangian dan aroma dari surga, dan lapangkan pula kuburan untuknya sejauh jarak pandangan matanya. Dia juga menceritakan, dia datangi dalam sebuah riwayat disebutkan, yang diserupakan dalam bentuk seorang laki-laki yang berpakaian bagus. Artinya di kubur itu akan datang seorang laki-laki yang berpakaian bagus, mempunyai aroma yang sangat wangi. Orang itu berkata, sampaikan berita gembira akan datangnya apa yang membuatmu bahagia. Artinya sampaikan berita gembira ini, akan datangnya apa yang membuatmu bahagia. Artinya kabar gembira bagi kamu, maksudnya kabar gembira bagi kamu yang membuat kamu bahagia. Terimalah kabar gembira berupa keridhaan Allah, dari Allah dan surga yang dalamnya terdapat kenikmatan yang abadi. Ini hari yang dulu pernah dijanjikan kepadamu. Selanjutnya orang ini berkata, mudah-mudahan engkau diberikan kabar gembira dalam bentuk kebaikan. Maka si mayit yang mukmin berkata, siapakah engkau? Wajahmu adalah wajah yang datang
dengan membawa kebaikan, maka orang itu menjawab, aku adalah amalmu, aku adalah amal solehmu, aku adalah amal solehmu. Demi Allah, aku tidak mengetahui dirimu melainkan engkau cepat dalam bersegera dalam berbuat ketaatan kepada Allah. Kamu lambat dalam melakukan maksiat, cepat dalam ketaatan, lambat dalam maksiat. Maka Allah membalasmu dengan kebaikan. Kemudian dikatakan, ini kedudukanmu jika engkau mendurhakai Allah, tetapi Allah menggantinya dengan yang ini. Artinya ditunjukkan di tempat itu sorga dan neraka. Di makam itu ditunjukkan, ini kalau seandainya engkau berbuat maksiat, ini tempatmu neraka. Karena engkau berbuat kebaikan, taat, ini tempatmu di sorga. Sudah ditunjukkan tuh. Sudah ditunjukkan oleh malaikat yang tadi berupa orang. Ini tempatmu, kalau engkau durhaka, Allah gantikan dengan sorga. Maka orang ini melihat sorga. Ketika melihat sorga, keindahan sorga, si mayat ini berkata, wahai Rabbku, segerakanlah kiamat agar aku bisa kembali kepada keluargaku dan hartaku. Maka dikatakan kepadanya, tetaplah di tempatmu. Uskun, tetaplah di tempatmu. Ini nikmat ini didapati dengan ruh dan jasadnya, kenikmatan. Kemudian Nabi lanjutkan lagi. Ini tadi orang beriman. Kemudian Nabi lanjutkan, Rasul bersabda, sesungguhnya orang kafir. Dalam riwayat yang lain, orang yang fajir, orang yang jahat. Apabila dia akan berpisah dari kehidupan dunia menuju alam akhirat, maka akan turun dari langit malaikat yang kasar, lagi seram, dengan wajah yang berwarna hitam. Kalau tadi orang mukmin wajahnya putih, bidul wujuh. Kalau ini warnanya hitam. Artinya malaikat yang berwarna hitam, wajahnya dengan membawa kain bulu yang kasar, terbuat dari api. Mereka duduk dekatnya, dekat orang kafir ini atau orang yang jahat ini, dalam jarak sejauh pandangan mata. Kemudian malakul maut mendatanginya hingga duduk dekat kepalanya. Selanjutnya malaikat berkata, wahai jiwa yang busuk, keluarlah menuju kemurkaan dan kemarahan Allah. Rasulullah SAW bersabda, maka ruh yang ada dalam jasadnya berpisah dengan dicabut seperti dicabutnya tusukan daging yang banyak geriginya. Sakitnya luar biasa. Dari bulu-bulu yang basah, bersamaan dengan itu maka terputus pula urat dan saraf-sarafnya. Setiap malaikat yang ada di langit dan di bumi melaknatnya, juga setiap malaikat yang ada di langit, dan ditutup semua pintu langit. Tidak ada satupun penghuni langit melainkan mereka berdoa kepada Allah agar ruhnya tidak dinaikkan melalui mereka. Setelah itu malaikat maut mengambilnya. Dan ini waktu mengambil ini dipukul ini. Mayat ini dipukul. Seperti yang Allah sebutkan dalam surah Al-An'am. Walau tara idh zalimuna fi ghamaratil maut wal malaikatu basitu aydihim akhriju anfusakum al yawma tujzauna adzabal huni bima kuntum taquluna al haqq ghairal haqq wa kuntum an ayati tastakbirun. Al-An'am ayat 93. Kalau engkau melihat orang-orang zalim dalam sakaratul maut, malaikat membuka tangan mereka mengatakan dengan keras, keluarkan jiwa kamu, keluarkan roh kamu, hari ini kamu akan dibalas dengan adab yang hina. Dengan sebab kalian berkata sama Allah dengan tidak benar dan kalian sombong dari ayat Allah. Kemudian juga dalam surah Al-Anfal ayat 50, walau tara idh yatawaffa alladhina kafaru al-malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum wa dhuqu 'adzabal hariq. Dan ingatlah seandainya engkau melihat orang-orang kafir diwafatkan oleh malaikat, dipukul oleh malaikat itu. Jadi malaikat yang ada di sekitar itu memukul wajahnya, dipukul belakangnya. Rasakan adab yang membakar buat kamu. Begitu juga Allah sebutkan dalam surah Muhammad ayat 27, fa kaifa idza tawaffathul malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum. Bagaimana apabila diwafatkan mereka oleh malaikat, malaikat memukul wajah mereka dan punggung mereka. Jadi orang-orang kafir dan juga orang-orang yang jahat ini, orang-orang yang zalim dipukul oleh malaikat. Orang yang sekitarnya, keluarganya tidak dengar, tapi melihat. Artinya melihat kondisi si mayat itu
dalam kondisi yang tidak baik, tersiksa dia. Gitu. Dan itu orang-orang kafir itu ketika mati itu teriak-teriak, luar biasa teriak-teriaknya, sakit. Orang-orang yang jahat juga demikian, orang yang zalim demikian. Jadi dicabut dengan keras, dipukul oleh malaikat, dan orang sekitarnya enggak melihat malaikat memukul mereka, dengan keras dipukul. Kemudian dicabut oleh malaikat maut. Jadi nama yang benar malaikat yang mencabut nyawa itu namanya malakul maut, sesuai dengan nas Al-Quran dan juga dengan hadis Nabi. Enggak ada malaikat Israel, itu enggak ada. Enggak ada, itu bukan dari hadis Nabi. Yang benar yaitu malakul maut, yang mencabut nyawa itu malakul maut. Kemudian setelah itu, setelah dicabut nyawanya, rohnya itu seperti cabutan tusukan daging yang banyak geriginya dari bulu-bulu yang basah. Terputus urat-uratnya dan sarafnya. Setiap malaikat yang ada di langit dan di bumi melaknatnya. Juga setiap malaikat yang ada di langit, ditutup semua pintu langit. Tidak ada satupun penghuni langit melainkan mereka berdoa kepada Allah agar ruhnya tidak dinaikkan oleh mereka. Setelah itu malakul maut mengambilnya, dan jika sudah mengambilnya maka mereka tidak akan membiarkannya berada di tangannya walau sekejap mata pun, hingga mereka menempatkannya dalam kain yang kasar tersebut yang terbuat dari api. Darinya keluar bau yang sangat busuk, lebih busuk dari bau bangkai yang terdapat di muka bumi ini. Sesudah itu mereka membawanya naik. Mereka tidak melewati sekumpulan malaikat, mungkin para malaikat itu bertanya, ruh siapa yang sangat buruk ini? Mereka pun menjawab, Fulan bin Fulan, dengan sebutan nama yang paling buruk yang pernah diberikan di dunia ini. Hingga akhirnya sampai di langit dunia. Kemudian mereka meminta agar dibukakan pintu untuknya, tetapi tidak akan dibukakan pintunya untuknya. Rasulullah SAW membacakan ayat di dalam surah Al-A'raf, la tufattahu lahum abwabus samai wa la yadkhulul jannata hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat. Di dalam surah Al-A'raf ayat 40, sekali-kali tidak akan dibuka bagi mereka pintu-pintu langit, dan mereka juga tidak akan masuk surga sampai onta masuk ke lubang jarum. Mungkin enggak onta masuk ke lubang jarum? Enggak mungkin, mustahil. Maka begitu juga orang kafir enggak mungkin masuk ke surga. Tidak mungkin, mustahil. Demikian juga orang-orang yang jahat. Demikian. Arti mereka enggak akan masuk surga sampai onta masuk ke lubang jarum. Enggak mungkin onta masuk ke lubang jarum. Arti mereka juga enggak mungkin untuk masuk ke dalam surga, enggak mungkin. Maka Allah SWT berfirman, tuliskan kitabnya di sijin. Apa sijin itu? Disebutkan oleh Nabi SAW, di lapisan tanah yang paling bawah. Setelah dikatakan, kembalikan hambaku ke bumi, karena sungguhnya aku menjanjikan kepada mereka bahwa aku menciptakannya dari tanah, kepadanya aku akan mengembalikannya, dan darinya pula aku mengeluarkannya pada kesempatan yang lain. Kemudian ruhnya dilemparkan dari langit. Kalau yang mukmin dibawa oleh malaikat, kalau ini dilemparkan dari langit, dilemparkan sekali lemparan sampai ke jasadnya. Dan Allah sebutkan, wa may yusyrik billahi faka'annama kharra minas sama' fatakhtafuhu at-tayru aw tahwi bihi ar-rihu fi makanin sahiq. Allah berfirman dalam surah Al-Hajj ayat 31, barang siapa yang berbuat syirik mempersekutukan Allah dengan barang siapa yang berbuat syirik yang mempersekutukan Allah dengan sesuatu, maka ruhnya itu seolah jatuh dari langit lalu disambar oleh burung atau diterbangkan angin ke tempat yang jauh. Kemudian rohnya dikembalikan ke jasadnya. Beliau SAW bersabda, sungguhnya dia mendengar suara sandal sahabat-sahabatnya jika mereka pulang meninggalkannya. Sesudah itu didatangi oleh dua malaikat yang kasar lagi keras, yaitu malaikat Munkar dan Nakir. Keduanya pun menggertaknya, lalu menundukkannya seraya berkata, siapa Rabbmu? Dia menjawab, Kedua malaikat bertanya lagi, apa agamamu? Dia jawab, aku tidak tahu. Bagaimana menurutmu tentang siapa orang yang telah diutus kepada kalian? Tanya kedua malaikat. Kemudian dia dikatakan Muhammad. Dia menjawab, aku tidak tahu.
Aku mendengar orang mengatakan demikian. Lalu dikatakan kamu tidak tahu dan tidak mau membaca. Selanjutnya ada penyeru yang bersudah langit, dia itu bohong. Oleh karena itu hamparkanlah untuknya alas dari neraka, hamparan dari neraka. Bukakan juga baginya pintu menuju neraka. Maka datangkanlah untuknya api dan panasnya neraka. Disempitkan pula baginya kuburannya sehingga semua tulang-tulangnya remuk. Setelah itu didatangi, dalam sebuah riwayat disebutkan untuknya seorang yang berwajah sangat buruk, berpakaian jelek, lagi berbau busuk. Orang itu berkata, terimalah berita yang akan membuatmu sengsara. Inilah hari yang dulu pernah dijanjikan kepadamu. Dia berkata, kamu sendiri semoga Allah memberimu berita keburukan. Siapa kamu ini? Wajahmu seperti orang yang datang dengan membawa keburukan. Dia menjawab, aku adalah amalmu yang buruk. Amal-amal jelekmu, perbuatan-perbuatan jelekmu yang kamu lakukan di dunia ini. Demi Allah, aku tidak mengetahui, melainkan engkau benar-benar sangat lambat mentaati Allah. Tapi justru kamu cepat durhaka berbuat maksiat kepada Allah. Semoga Allah membalas keburukan kepadamu. Kemudian ditetapkan baginya kebutaan, buta, tuli dan bisu. Sementara di tangannya terdapat sebatang besi. Artinya tetapkan baginya kebutaan, keturunan kebisuan. Kemudian malaikat itu membawa sebatang besi yang kalau besi ini dipukulkan ke gunung, gunung itu akan hancur. Ketika orang ini nggak bisa menjawab pertanyaan malaikat, dipukul dengan besi itu, hancur dia seperti debu. Dihidupkan lagi oleh Allah. Ditanya lagi nggak bisa menjawab, dipukul lagi dan terus seperti itu, disiksa dalam kuburnya. Waliyatubillah. Ini yang dikatakan adzabul qabr. Maka malaikat memukulnya sekali pukulan hingga dia benar-benar menjadi debu. Setelah itu Allah mengembalikannya seperti semula. Selanjutnya dipukul lagi, pukulan hingga dia berteriak yang keras yang didengar oleh segala sesuatu kecuali jin dan manusia. Yang tidak mendengar jin dan manusia. Binatang mendengar. Makanya ada di zaman Nabi, ketika Nabi masuk ke kebun Bani Najjar, ontaknya itu teriak-teriak, artinya keras gitu suaranya ontak itu, mengamuk. Kata Nabi, siapa yang dikuburkan di sini? Orang-orang yang mati di zaman jahiliyah, orang-orang kafir. Jadi disiksa oleh Allah Taala. Jadi binatang itu tahu siksaannya orang yang dikubur itu. Sesudah itu dibukakan baginya pintu neraka, dihamparkan untuknya hamparan dari neraka. Maka dia berkata, wahai Rabbku, janganlah engkau adakan kiamat. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Al-Hakim, Abu Daud Talisi, Ahmad dalam musnadnya, dan juga Al-Ajuri dalam Asy-Syariah. Imam Ahmad meriwayatkan panjang sekali, lengkap, tapi ada yang meriwayatkan dengan ringkas seperti Abu Daud dan yang lainnya. Imam Nasai juga meriwayatkan dengan ringkas, begitu juga Ibnu Majah. Dan hadis ini kata Imam Hakim sahih menurut syarat Syaikhan dan dinilai sahih oleh Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya I'lamul Muwaqqi'in dan juga dalam Tahdzibus Sunan. Jadi hadis ini sahih disahihkan juga oleh Syekh Albani. Jadi ikhwani fiddin azakumullah, ini perjalanan kematian, sakaratul maut. Orang mukmin yang beriman yang taat kepada Allah dengan orang kafir dan orang yang jahat.